Hai guys, welcome back to Mama Ella Channel. Hari ini kita akan ngomongin seputar apa sih, Ma? Kita ngomongin hati ke hati. Nah, kali ini Mama akan bahasin seseorang yang punya masalah. Di sini Mama akan bantu kalian untuk gimana caranya biar kalian bisa selesaikan masalah kalian. Entah itu masalah hubungan relationship, atau hubungan pertemanan, atau hubungan kalian dengan rekan kerja maupun dengan keluarga. Hanya di sini di Mama Ella Channel, so stay tuned. Horoskop, tips, cinta, karir. Jadi di sini ada seseorang yang berinisial S. Nah, halo Ma, aku perkenalkan nama aku kenalin aja huruf depan aku namanya S. Aku cewek, zodiak aku itu Cancer dan aku lahir tahun 1987. Nah, terus aku mau tahu Mah, sekarang ini suami aku itu udah cuek banget sama aku. Pernikahan ini udah pernikahan yang keempat. Maksudnya apa nih? Oh, udah 4 tahun kami menikah. Dan sampai sekarang kami belum punya anak. Tapi suami aku cuek banget sama aku. Apa tanda-tanda ini suami aku selingkuh? Karena selama ini dia begitu hangat sama aku, tapi kebanyakan belakangan ini dia mulai berubah, sikapnya mulai dingin dan nggak mau bahkan peluk aku. Kenapa sih Ma? Apa dia punya selingkuh? Please help me Ma. Nah, baiklah, kalau dibilang apakah permasalahan ini seperti apakah dia punya selingkuh atau enggak, oke, kita step by step ya, satu demi satu. Awalnya adalah rumah tangga. Rumah tangga itu adalah satu momen dimana kadang itu orang lupa kalau kalian tuh udah married. Terus ada juga kalian tuh lupa bahwa namanya hubungan rumah tangga tidak bisa kayak setiap hari itu mesra terus, karena pasti kan ada titik jemunya gitu loh. Dan balik lagi, kadang namanya suami juga punya masalah. Nah, buat kamu yang tadi yang berinisial S, saran Mama adalah kalau misalnya saat kamu seperti ini, apa suami kamu itu selingkuh atau enggak. Tapi kalau Mama lihat sih suami kamu itu punya masalah pribadi gitu loh. Dan masalah pribadi ini juga ada efeknya karena ketika misalnya kamu dia pulang dari kerja, malah kamu itu yang serang, kayak mungkin kenapa pulang baru jam segini dan segala macam. Ingat, ketika kita jadi suami istri itu adalah momen-momen kadang ada yang boleh kita lakukan, ada yang nggak boleh kita lakukan. Yang nggak boleh kita lakukan adalah ketika suami capek pulang ke rumah, kita udah langsung gubris dan langsung emosi. Itu yang bikin suasana jadi tambah panas. Ketika tambah panas, semua jadi kacau dan dia juga jadinya marah-marah. Yang tadi nggak marah sama kamu jadinya kesel dan jadinya kayak kita terasa kayak dia benci sama kita, padahal dia nggak benci, dia sayang sama kamu. Kalau dia benci, udah cerai dong sayang. Nah, udah 4 tahun ini kalian bercoba tapi belum punya anak. Tapi saran Mama kan namanya anak itu kan memang dari titipan Tuhan, dari Allah, dari Yang Maha Kuasa. Jadi balik lagi minta juga sama dia gitu. Tetapi kalau kamu pengen cepat hamil, kita tuh nggak boleh stres. Kita tuh nggak boleh banyak pikiran, kita tuh nggak boleh yang mencurigain suami kita dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Yang namanya pernikahan pastilah namanya awal pernikahan akan mesra gimana, sama lah kayak orang pacaran di awal tahun, di awalnya pacaran kan pasti mesra banget kan. Tapi setelah pacaran beberapa bulan ya begitu, sama kayak namanya rumah tangga. Nah, tetapi kalau misalnya kamu mau punya anak, ya coba dulu diikhtiar juga, coba cari solusinya. Kalau memang bisa, selagi masih bisa dilakukan. Kalau nggak bisa, ya kalian bisa coba ke dokter dan coba cari solusinya bersama. Karena namanya anak itu kan juga nggak cuma dari kamu juga yang harus siap, dari suami juga harus siap. Kalau memang kalian dua udah siap, nggak ada salahnya kok. Cuma balik lagi, itu harus dicoba lagi, jangan langsung nyerah dari sekarang. Nah, kalau dibilang tadi kan suami aku udah mulai cuek dan dingin sama aku, ya kan, gitu. Cuek dan dingin kadang ada alasan, walaupun kebanyakan cewek mencurigai kalau suami kalau udah cuek dingin itu berarti mereka nggak mau sama kita, itu berarti mereka tuh udah selingkuh. Padahal garis besarnya belum tentu, karena kan kalau untuk mengetahui suami kita selingkuh atau enggak, kita kan perlu bukti juga kan, bukti mungkin di handphonenya, entah mungkin ada lipstick di kerak bajunya, segala macam, semua harus ada buktinya. Tapi kalau bukti itu nggak ada, janganlah diada-adain, karena cowok atau suami itu paling nggak bisa, paling pantang kalau misalnya kamu tuh tuduh dia selingkuh. Misalnya dia nggak selingkuh nih, terus kamu tiap hari kamu ngomong kamu selingkuh segala macam, bla 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 bla, tuduh terus, dan akan ada di satu titik di mana dia akan melakukan hal tersebut karena kesel kan, kayak
nggak selingkuh dibilang selingkuh, dituduh, ya mendingan aja sekalian selingkuh biar hati puas, seperti itu. Jadi saran mama kepada kalian yang udah married, jangan sering kalian ucapkan hal itu, jangan sering kalian nuduh pasangan kalian selingkuh sebelum ada bukti. Kecuali kalau ada bukti yang jelas, itu beda cerita. Tapi di sini kadang suami itu dingin sama kita karena sikapnya kita. Kadang tuh tanpa kita sadar, kita tuh pengen suami itu yang ke kita duluan. Kenapa nggak coba kamu yang duluan ke dia gitu loh. Karena namanya suami istri ini, mengalah itu harus ada. Bukan berarti kamu mengalah, kamu kalah, enggak. Karena kita saling menyayangi, kita juga harus saling melengkapi. Kayak contoh, ya walaupun kamu tahu di sini posisi sekarang bukan kamu yang salah, tapi apa salahnya kalau misalnya kamu lebih dekat sama dia dan lebih mesra sama dia gitu loh. Karena itu kan akan bikin hubungan kalian lebih harmonis lagi. Nah, dengan kamu yang diam-diaman aja, maka hubungan ini akan lebih cuek dan kamu akan ngerasa suami kamu tuh mulai jenuh dan bosan sama kamu karena akan ada jarak. Jaraknya adalah kalian nggak akan ngomong, diam-diam aja, terus sarapan masing-masing, terus mungkin nggak bakal mau sentuh makanan kamu karena kesel dengan sifat kamu. Kadang namanya suami itu nggak mau ngomong sama kita bukan berarti ada selingkuhan, tapi kadang kesel dan pengen kita tuh tahu kesalahan kita tuh di mana, atau kita tanya ke dia kesalahan kita di mana. Tapi kita yang biasa manja ya kan, namanya kesal sama pasangan, jadi kita tuh nggak tanya, kita malah diem aja, kita malah pengen dia yang ke kita, dia yang harus manjain kita. Tetapi namanya suami juga butuh perhatian, butuh dimanjain. Makanya pelakor itu laku. Kenapa? Karena pelakor pintar manjain seorang cowok. Makanya para lelaki-laki itu lari ke pelakor. Kenapa? Karena mereka manjain, pintar manjain, pintar ngomong, dan enggak bawel, dan enggak, intinya nggak ngoceh terus. Nah itu makanya kalau bilang pelakor itu segitu ya, kayak gitu loh kebanyakan mengapa suami bisa lari ke pelakor. Bukan cuma mau gatel aja, tapi karena ada faktor tersebut. Tetapi saran mama di sini, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu gimana, karena ini masih bisa diperbaiki. Bukan yang fatal. Oh berarti kalian nggak bisa perbaiki karena dia udah dingin. Coba deh kamu ngomong ke suami hati ke hati, ngomong ke dia kalau memang ada sesuatu yang dia nggak suka, suruh dia utarakan ke kamu, dan kamu juga akan keluarkan ke dia gitu loh. Sama-sama sharing, sama-sama terbuka, tapi jangan emosi ya. Di sini adalah saatnya bukan ngejudge, tapi saling terbuka, saling untuk mengetahui siapa yang dia nyaman nggak dengan sifat kamu gini, dia maunya apa dan kamu maunya apa, seperti itu. Nah kalau untuk di sini, kalau dibilang seperti mama bilang tadi, kamu nggak perlu khawatir, ya iya, tapi buang jauh-jauh pikiran kamu, karena dari kemarin-kemarin pasti hati dan pikiran kamu udah mikir, wah nih siapa nih ceweknya nih, sama siapa nih, dan kamu pasti udah cek handphonenya segala macam. Tapi kalau bukti itu nggak ada, kota pasti menghantui pikiran kamu. Mendingan kamu relax, tenang, biar bisa cepat dapat momongan. Nah seperti itulah tadi nasihat mama buat kamu, dan buat kalian yang masih penasaran, jangan lupa stay tune hanya di sini Mama Ella Channel. Dan buat kalian punya pertanyaan bisa komen di bawah ini. Dan I have to say goodbye, so see you next time. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. See you next time. Bye-bye.